Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada yang terhormat Ibu Rayyan selaku dosen pengampu materi kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya Maulidia Putri Amalia dan teman saya Nadia Lutfia Ambarsari dan Vicky Octavian Ardi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang prinsip, isu, faktor yang mempengaruhi perkembangan serta implikasi psikologi perkembangan pada pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, development of lifelong, yaitu perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang akan terjadi kemudian. Sebagai contoh, memiliki orang tua yang responsif dan sensitif dapat mengembangkan rasa percaya atau trust pada bayi. Rasa percaya selanjutnya akan membantu si bayi pada masa kanak-kanak untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi atau multidimensional. Maksudnya, perkembangan terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Setiap dimensi dapat berkembang dalam derajat yang emosi pada tingkat yang seimbang dengan kecerdasannya. Yang ketiga, development is multidirectional. Perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah. Sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area, seorang mungkin akan mengalami penurunan dalam area yang lain dan dalam waktu yang bersamaan. Anak-anak kebanyakan tumbuh dalam satu arah, yaitu ke arah peningkatan, baik dalam ukuran maupun kemampuan fisik. Tetapi beberapa hal seperti keahlian meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Yang keempat, relative influence of biology and culture habit over the lifespan. Proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Pengaruh biologis seperti ketajaman sensorik dan memori menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Contohnya, otot yang belum matang mungkin menghambat seorang bayi untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga adanya tuntutan orang tua untuk mengasuh anak membuat bayi tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Yang kelima, development influence checking resource allocation. Seorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. 6. Development show plasticity, yaitu tentang banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Misalnya, anak-anak yang memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis dapat dilatih dengan mengikuti program remedial. Yang ketujuh, development is influenced by the historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Sebagai contoh, seorang anak yang terbiasa hidup bebas akan memberontak saat berada di lingkungan yang penuh dengan keteraturan. Contoh yang lain yaitu anak yang diasuh dalam keluarga yang demokratis mungkin akan berkembang menjadi anak yang inisiatif di lingkungan teman-temannya. Untuk isu-isu dan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Isu-isu perkembangan. Isu-isu perkembangan itu ada 6, yaitu yang pertama bersifat natur dan nurtur. Jadi, faktor natur dan nurtur ini mempengaruhi perkembangan pada manusia. Perkembangannya merupakan hasil interaksi dengan orang lain atau pengalaman, juga bisa faktor dari lingkungan yang membentuk pertumbuhan pada anak itu sendiri. Yang kedua yaitu bersifat aktif dan reaktif. Sifat ini memiliki dua model perkembangan, yaitu perkembangan mekanistik dan perkembangan organismik.
Pada model perkembangan mekanistik ini, manusia dianggap sebagai mesin yang bereaksi terhadap masukan lingkungan atau pandangan reaktif. Kemudian model perkembangan organismik. Model ini memandang manusia sebagai organismik yang aktif dan tumbuh yang melakukan proses perkembangan itu sendiri. Ketiga, bersifat kontinu dan diskontinu. Sifat ini berfokus pada seberapa banyak perkembangan meliputi perubahan yang bersifat kumulatif dan berangsur-angsur atau kontinu, yang meliputi tahapan yang jelas diskontinu. Perkembangan ini bersifat kontinu yang meliputi proses penambahan yang berangsur-angsur dari jenis keterampilan yang tertentu. Sifat pengalaman dini dan kemudian. Sifat ini berfokus pada seberapa besar pengalaman dini, khususnya pada masa bayi, atau pengalaman di kemudian hari yang menjadi penentu utama perkembangan pada anak. Bagi orang-orang yang menekankan pengalaman masa dini, kehidupan merupakan jejak yang tak terputus sehingga kualitas psikologis dapat dilacak kembali ke akarnya. Hal tersebut bertentangan dengan orang-orang yang menganggap pentingnya pengalaman di kemudian hari. 5. Perkembangan yang sama dan berbeda. Perkembangan ini memandang konteks yang membentuk perkembangan sebagai sesuatu yang kompleks dan berlapis-lapis. Pada sisi personalnya, konteks meliputi faktor hereditas dan biologis. Pada sisi lingkungan, konteks meliputi setting langsung seperti rumah, pusat penitipan anak, sekolah, lingkungan sekitar rumah, serta keadaan yang lebih jauh dari kehidupan anak sehari-hari, seperti sumber daya masyarakat dan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Keenam, karakteristik individual dan pengaruh kontekstual dan budaya. Perkembangan ini berbeda dalam penekanan terhadap pengaruh karakteristik individual dan pengaruh situasional atau kontekstual. Kebanyakan memecahkan kontroversi dan mengambil sudut pandang interaksionis, yaitu sudut pandang yang menekankan peran ganda dari faktor individual dan kontekstual. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah herediter, lingkungan, dan kematangan. Yang kedua adalah konteks perkembangan yang di dalamnya berisi tentang keluarga, status sosial ekonomi dan lingkungan tempat tinggal, budaya dan ras atau kelompok etnik, dan konteks historis. Yang ketiga adalah pengaruh normatif dan non-normatif. Yang keempat adalah pengaruh waktu, yakni periode sensitif atau kritis. Implikasi dalam pembelajaran. Berdasarkan teori Piaget, guru harus mempertimbangkan perkembangan kognitif anak ketika menyusun suatu materi pembelajaran. Dengan melihat tahapan-tahapan perkembangan anak, dapat ditentukan apakah anak sudah siap dengan penjelasan-penjelasan abstrak dan logis seperti menerangkan beberapa tata bahasa secara eksplisit, lengkap dengan analisis unsur-unsur kata, atau menerangkan kata-kata kunci dari teks-teks yang dipajankan pada anak. Guru juga perlu mempertimbangkan bahwa sebenarnya anak tersebut tidak pasif begitu saja dalam pembelajaran, melainkan mereka juga aktif mengatasi masalah-masalah yang melingkupinya termasuk pemahaman akan makna bahasa. Berdasarkan teori Zone of Proximal Development dari Vygotsky, sebagai pendidik, guru memiliki peran yang sangat strategis untuk membantu perkembangan peserta didik secara maksimal. Bantuan-bantuan guru yang diberikan secara tepat dan sesuai akan sangat membantu perkembangan kognitif dan kemampuan peserta didik tersebut. Misalnya, ketika guru mengajarkan anak untuk mampu bercerita, guru dapat membantu pemahaman siswa akan contoh alur cerita yang dipajankan dengan gambar-gambar naratif yang di dalamnya terlihat jelas adanya orientasi, krisis atau konflik, dan resolusi. Begitulah sekiranya materi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.